Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan bagian timur Indonesia. Secara administratif, Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,4 juta penduduk pada tahun 2023. Makassar menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di wilayah timur Indonesia. Sebagai pintu gerbang menuju Indonesia Timur, Makassar menjadi daerah transit strategis dengan sektor perikanan, pertanian, industri, dan jasa yang berkembang dengan pesat. Dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja yang melimpah, menjadikan kota Makassar sebagai kota tujuan yang diminati oleh para perantau untuk mencari pekerjaan. Kehadiran universitas-universitas ternama juga menarik banyak orang datang untuk bersekolah, menjadikan kota ini semakin padat dan ramai. Seiring tingginya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, permintaan akan kendaraan pribadi meningkat. Hal ini berakibat pada peningkatan arus kendaraan serta kebutuhan akan kawasan parkir yang lebih besar. Peningkatan kebutuhan akan parkir ini mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan lebih banyak tempat parkir di berbagai lokasi strategis. Di setiap tempat parkir, keberadaan juru parkir menjadi hal yang umum. Idealnya membantu mengatur lalu lintas kendaraan dan memberikan layanan kepada pengguna parkir untuk memastikan keamanan dan keteraturan di area parkir tersebut. Namun, di beberapa tempat, keberadaan juru parkir justru menjadi sebuah permasalahan, di mana keberadaan juru parkir yang statusnya tidak resmi alias juru parkir liar. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Makassar karena dapat berimplikasi ke berbagai permasalahan lain. Masalah juru parkir liar tersebut menimbulkan berbagai dampak, yaitu pertama, tarif parkir yang tidak normal. Juru parkir tidak resmi biasanya menetapkan tarif yang tidak sesuai dengan ketetapan dari Pemkot Makassar perihal tarif parkir, yaitu tarif untuk sepeda motor berjumlah Rp3.000 dan tarif untuk mobil Rp5.000. Mereka mematok nominal yang lebih tinggi untuk setiap jenis kendaraan, khususnya kendaraan roda 4, mobil. Seperti kasus yang pernah terjadi di Pasar Sentral Kota Makassar, di mana seorang pengendara mobil ditagih Rp20.000 sebagai tarif parkir tanpa disertai karcis. Kedua, penyalahgunaan lokasi parkir. Dalam beberapa kasus, juru parkir tidak resmi menggunakan lokasi yang tidak diperuntukkan untuk parkiran umum, seperti di depan rumah warga, depan pertokoan, trotoar, dan pinggir jalan. Di lokasi-lokasi tersebut kadang ada peringatan dilarang parkir namun tidak diindahkan. Namun akan jadi masalah ketika letak kendaraan terlalu ke tengah badan jalan. Seperti yang biasa terlihat di JL, Landak, lebih tepatnya di depan Toko Satu Sama dan UPT RSUD Labuang Baji. Ketiga, menjadi sarana pungutan liar. Di permasalahan yang pertama, yaitu tarif parkir yang tidak normal atau melebihi nominal yang ditetapkan oleh Pemkot Makassar, dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Namun, akan lebih jelas bahwa tarif parkir disebut sebagai pungutan liar apabila di suatu tempat terdapat tulisan parkir gratis, tetapi ada orang yang mengaku sebagai juru parkir. Salah satu contohnya adalah di kawasan kuliner Lego-Lego CPI Makassar. Terlepas dari ketiga permasalahan di atas, sebenarnya masih terdapat beberapa permasalahan lain yang disebabkan oleh keberadaan juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar di Kota Makassar yang cenderung mengarah ke kriminalitas, seperti pencurian dan pengeroyokan serta kemacetan. Menjamurnya profesi juru parkir di Kota Makassar secara umum dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Mayoritas juru parkir secara umum berasal dari golongan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah. Sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan kualifikasi pekerjaan yang semakin hari semakin sulit, memaksa orang-orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar membantu menciptakan ketertiban dalam parkir di pinggir jalan. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi masalah parkir liar dan memastikan penggunaan ruang parkir yang efisien. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga ketertiban lalu lintas dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Parkiran di Kota Makassar melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan PD Parkir Makassar Raya. Mereka bekerja sama mengatur dan mengawasi parkir di kota ini.
Satpol PP menegakkan aturan, Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas dan tempat parkir, sementara PD Parkir Makassar Raya mengelola ruang parkir secara profesional. Kerjasama mereka penting untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan efisien di Kota Makassar. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang parkir, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa juru parkir liar masih menjamur di Kota Makassar, menandakan perlunya langkah-langkah lebih tegas dalam penegakan aturan dan pengawasan terhadap praktik parkir ilegal tersebut. Dalam menghadapi kondisi di lapangan di mana juru parkir liar masih menjamur di Kota Makassar, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan tegas. Beberapa langkah tambahan yang dapat diambil adalah 1. Intensifikasi operasi penertiban dan penguatan hukum, peningkatkan frekuensi dan intensitas operasi penertiban oleh tim gabungan dari berbagai instansi terkait. Operasi ini harus dilakukan secara tak terduga dan terkoordinasi dengan baik untuk menjangkau area-area di mana juru parkir liar sering beroperasi, mendorong pembentukan peraturan atau perubahan perundang-undangan yang memperkuat sanksi hukum terhadap pelanggaran parkir liar. Ini bisa termasuk peningkatan denda, penegakan pidana bagi pelanggar berulang, atau penggunaan kekuatan hukum lainnya yang sesuai untuk menekan praktik parkir liar. 2. Program rehabilitasi atau alih profesi. Pemerintah dapat memberikan program rehabilitasi atau pelatihan keterampilan kepada juru parkir liar yang tertangkap, sehingga mereka dapat beralih ke profesi yang lebih legal dan produktif. Dengan memberikan alternatif yang baik, diharapkan mereka dapat meninggalkan praktik parkir liar secara sukarela. 3. Program sosialisasi kepada masyarakat, menyusun strategi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi menggunakan jasa parkir liar, serta memberikan dukungan moral kepada mereka yang menolak membayar kepada juru parkir liar. Dengan adanya solidaritas dan kesadaran bersama, masyarakat dapat menjadi lebih kuat dalam menentang praktik parkir liar di Kota Makassar. Alternatif kebijakan yang tepat yang dapat diambil oleh pemerintah adalah program rehabilitasi atau alih profesi bagi juru parkir liar. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk beralih ke profesi yang lebih legal dan produktif, pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah parkir liar di Kota Makassar. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaku parkir liar dapat meninggalkan praktik ilegal mereka secara sukarela dan berkontribusi positif pada masyarakat dan ekonomi lokal. Alasan pendukung kebijakan, program rehabilitasi atau alih profesi bagi juru parkir liar antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk beralih ke profesi yang legal, dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku parkir liar secara berkelanjutan karena mereka dapat memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang lebih stabil dan terhormat. 2. Pendekatan humanis. Pendekatan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib para pelaku parkir liar dengan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk mengubah kehidupan mereka menuju arah yang lebih baik, sehingga mencerminkan pendekatan yang humanis dan inklusif dalam menangani masalah sosial. 3. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Pelatihan keterampilan bagi para pelaku parkir liar dapat membantu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di Kota Makassar dengan mengubah mereka menjadi anggota produktif dan kontributif dalam pembangunan kota dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa kelemahan dari kebijakan program rehabilitasi ini adalah: 1. Tidak terjangkaunya. Tidak semua pelaku parkir liar mungkin tertarik atau mampu mengikuti program rehabilitasi atau alih profesi. Beberapa dari mereka mungkin memiliki hambatan ekonomi, sosial, atau pribadi yang menghalangi partisipasi mereka dalam program tersebut. 2. Masalah motivasi dan konsistensi. Beberapa peserta mungkin menghadapi masalah dalam mempertahankan motivasi dan konsistensi dalam mengikuti program rehabilitasi atau alih profesi, terutama jika mereka tidak melihat hasil yang cepat atau memuaskan dari partisipasi mereka. 3. Potensi kembali ke praktik lama. Terdapat risiko bahwa sebagian peserta program dapat kembali ke praktik parkir liar jika mereka menghadapi kesulitan atau tantangan dalam mencari pekerjaan yang stabil atau mempertahankan pekerjaan baru mereka.